Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang mulai untuk menggugat secara perdata. Ya, salah satunya adalah Rupiah Cepat. Tapi sebenarnya kita harus cari tahu dulu lebih lanjut lagi ketika kita mendapatkan ancaman, mendapatkan tuntutan dan lain sebagainya. Banyak kasus-kasus pinjol itu mengirimkan surat panggilan sidang, surat panggilan atau mungkin surat somasi. Intinya yang berhubung gugatan-gugatan perdata terkait masalah hutang yang belum bisa kalian bayar. Nah, buat teman-teman semua yang mengalami ini, terutama yang gagal bayar di Rupiah Cepat, nah nggak usah khawatir ya kalau kalian mungkin sudah mendapatkan somasi atau ancaman tuntutan perdata, atau mungkin buat kalian yang akan atau baru rencana untuk galbay. Jadi kalian dengarkan baik-baik bahwa yang namanya gugatan perdata di pinjol itu hampir tidak mungkin dan hampir tidak pernah dilakukan. Mungkin ada 1-2 kali, tapi itu pun kalau masalahnya alot dan berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran data dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini masih jarang orang yang sampai masuk ke pengadilan negeri karena gugatan hutang pinjaman online. Kalau hutang piutang biasa sih banyak ya, tapi itu pun nilainya juga udah ratusan juta bahkan miliaran. Kalau yang biasa-biasa kayaknya jarang deh orang yang sampai masuk ke ranah jalur hukum. Karena prosesnya itu sangat kompleks. Untuk dari proses awalan gugatan, dari proses awalan panggilan sidang itu nggak cuma langsung penggugat sekarang besok dipanggil, enggak, perlu proses lagi karena ya si penggugat perlu mengumpulkan bukti juga, perlu mengumpulkan data dan lain sebagainya. Dan kalian pun sebagai tergugat di dalam situ juga enggak perlu khawatir karena di situ kalian juga bisa sedikit kayak meluangkan sedikit untuk mendapatkan keringanan ya, tentang mungkin bunganya terlalu besar jadi kalian nggak bisa bayar, terus kalian bisanya cicilan sebulan berapa. Nah itu bisa disesuaikan dan bisa dikondisikan. Makanya itu pinjol hampir tidak mungkin untuk mengirim kalian ke jalur perdata atau sidang perdata ya. Ini cuman ancaman-ancaman belaka, ini cuman ya semacam kayak untuk menakut-nakuti orang aja agar orang tersebut mau bayar di Rupiah Cepat ya. Jadi kita tahu lah ya, Rupiah Cepat itu termasuk pinjol yang legal, pinjol besar juga, dan para customernya itu juga banyak, nasabahnya banyak. Tentunya kalau nasabah banyak, yang galbay juga kemungkinan besar banyak juga. Jadi ya memang berbanding lurus lah ya antara jumlah peminjam dan juga orang yang galbay. Biasanya seperti itu. Apalagi mereka SOP untuk pencairan dananya itu terlalu gampang, jelas makin banyak yang galbay di sana. Buat teman-teman yang sekarang ada galbay di pinjol Rupiah Cepat, nggak usah takut ya. Apapun itu ancamannya, bagaimanapun bentuknya, abaikan aja. Mau itu dibikin secara profesional, mau itu dibikin secara asal-asalan, kalian nggak perlu memikirkan di sana. Yang jelas, ketika teman-teman mau bayar utang dan teman-teman gak ada uangnya, tidak ada masalah dan tidak ada yang harus ditakuti ya. Apalagi ini pinjol legal, jadi nggak ada resiko terberat apapun. Paling mentok-mentok di Slik OJK aja. Jadi teman-teman nggak bisa nanti mengajukan pinjaman online di tempat manapun. Dan itu menurut saya bagus. Kenapa? Karena menghindarkan kalian dari jeratan hutang pinjol yang membebani seperti ini ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dan rezeki yang melimpah agar teman-teman semua bisa melunasi semua hutang-hutangnya dan teman-teman semua bisa hidup dengan lebih tenang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.